Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai snowball sampling pada penelitian dengan judul Analisis Pemasaran Bawang Merah di Kabupaten Karanganyar. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok kami yang terdiri dari saya, Muhammad Salman Hanan Fadilah, kemudian ada Devana Putri, dan ada Lailatul Qadriyah. Nah, selanjutnya adalah gambaran umum mengenai penelitian serta metode sampling yang digunakan. Jadi pada penelitian analisis pemasaran bawang merah di Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk mengetahui pola saluran pemasaran bawang merah, kemudian juga untuk menganalisis besarnya biaya, keuntungan, serta margin pemasaran bawang merah, serta mengetahui efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Karanganyar. Nah, untuk melaksanakan penelitian ini, metode sampling yang digunakan adalah snowball sampling, di mana menggunakan petani sebagai sumber informasi utamanya, yang kemudian dilanjutkan pada pedagang pengumpul, pedagang besar, serta pedagang pengecer. Kemudian, pada penelitian ini, kami juga melihat mengenai latar belakangnya atau bagian pendahuluannya yang terdiri dari 8 prinsip. Yang prinsip pertama dalam deskripsikan topik, kemudian fenomena, kemudian identifikasi masalah, dan fokus pada satu masalah. Pada bagian deskripsi topik, menjelaskan mengenai agribisnis serta pemasaran, di mana agribisnis merupakan sistem yang menunjang pengembangan hortikultura dari prapanen hingga pemasaran, serta pentingnya pemasaran itu sendiri, yakni digunakan untuk bawang merah agar sampai pada tangan konsumen. Kemudian fenomena yang terjadi, bawang merah itu merupakan komoditi yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga konsumsinya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, kemudian pada jurnal ini juga dijelaskan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah pada tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi fluktuasi produksi bawang merah akibat cuaca dan penggunaan input kimia yang berlebihan. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah konsumsi bawang merah di Indonesia terus meningkat, akan tetapi kurang diimbangi dengan jumlah produksi serta pemasaran yang baik. Nah, pada penelitian ini fokus pada satu masalah, yakni untuk meneliti efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Karanganyar. Baik, selanjutnya prinsip yang kelima yaitu penelitian sebelumnya. Di dalam jurnal tidak ada penjelasan mengenai penelitian sebelumnya. Pada prinsip yang keenam yaitu dukungan teori ahli. Pada saluran pemasaran 3 memiliki persentase margin pemasaran terendah sebesar 15,52% dan nilai farmer share tertinggi sebesar 84,48%, serta pola saluran terpendek di antara dua lainnya yang menjadikan margin pemasaran tiap lembaga menjadi kecil dan total margin pemasaran juga kecil. Pernyataan tersebut sesuai dengan Anggreni 2014 yang menyatakan bahwa pendeknya rantai pemasaran membuat margin pemasaran juga semakin rendah dan biaya pemasaran juga kecil. Next. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh yaitu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana pola saluran pemasaran bawang merah di Kabupaten Karanganyar. Yang kedua, bagaimana analisis besarnya biaya, keuntungan, dan margin pemasaran bawang merah Kabupaten Karanganyar. Dan yang ketiga, bagaimana efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Karanganyar. Dan prinsip yang kedelapan yaitu kontribusi penelitian. Pada kontribusi teori, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi dan memberikan pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada manajemen pemasaran, khususnya pada saluran pemasaran, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik. Pada kontribusi praktik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan petani atau suatu produsen yang mempertimbangkan strategi pemasaran mengenai saluran pemasaran yang berpengaruh pada efisiensi pemasaran. Baik, selanjutnya adalah jenis data penelitian, di mana terdapat dua jenis data. Yang pertama adalah primer dan yang kedua adalah sekunder. Untuk data primer sendiri diambil dengan cara wawancara, observasi, pencatatan, dan dokumentasi. Untuk data sekunder diambil dengan menggunakan data perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas bawang merah di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2016 yang diambil dari BPS tahun 2017. Kemudian data perkembangan konsumsi bawang merah yang ada di Indonesia pada tahun 2013 sampai 2016 yang diambil dari data BPS.
Kemudian ada pula data luas panen, produksi, dan produktivitas bawang merah seluruh raya pada tahun 2015 sampai 2016 yang datanya diambil dari Dinas Pertanian Jawa Tengah tahun 2017. Next. Kemudian untuk skala pengukuran di penelitian ini menggunakan dua skala. Yang pertama ada skala nominal, di mana skala nominal ini digunakan untuk mengukur karakteristik responden seperti nama, jenis kelamin, umur, dan alamat. Untuk skala rasio digunakan untuk mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani seperti biaya pemasaran, keuntungan, farmer share, dan efisiensi ekonomi. Next. Kemudian untuk uji validitas dan uji reliabilitas pada penelitian ini tidak ada dikarenakan pada penelitian ini meneliti margin pemasaran yang didapatkan oleh petani yang mana pada data tersebut bersifat objektif, yakni biaya dan pendapatan yang dapat dihitung menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan. Data dan biaya pendapatan didapatkan dari hasil wawancara responden yakni petani bawang merah di Kabupaten Karanganyar. Next. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menulis presentasi pada kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.